Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martini dari Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah ingin mempresentasikan hasil penelitian formulasi pembuatan tablet kunyah. Di sini ada pendahuluan tablet kunyah adalah tablet yang dimaksud untuk dihancurkan perlahan di dalam mulut dan kecepatan yang wajar dengan tanpa mengunyah sesungguhnya. Karakteristik tablet tersebut memiliki bentuk yang halus secara hancur, memiliki rasa yang enak dan tidak meninggalkan rasa yang pahit atau tidak enak. Amilata merupakan alkohol yang heksahidrat yang berbentuk kristal putih, memiliki sifat-sifat yang diinginkan sebagai pembuat pada tablet kunyah dan digunakan secara luas sebagai bahan pembantu dalam pembuatan tablet kunyah. Di sini ada alat dan bahan. Untuk alatnya ada mortar dan stamper, penggaris, corong, tambangan analitik, gelas ukur, baskom, ayakan, kain betis, Erlenmeyer, mesin cetak, masker, penegas air, open, sarung tangan, dan termometer. Dan untuk bahannya ada antalgin, aluminium, aquabides, talek, MG sterat, Evikel pH 02, Kronstar, dan laktosa, sodium sakarin, sodium siklamat, dan stroberi. Di sini ada formula tabletnya. Untuk farmasi di sini pakai antalgin dengan bobot 200 mg per tablet. Di sini ada tabel, ada zat aktif, nama zat, dan formulanya. Untuk zat aktif ada antalgin, formulanya 80%, ada pengikat pakai amilum 10%, aquabides, untuk penghancur dalamnya, Kronstarnya 10%, pengisi laktosa, penghancur luar, Evikel pH 102, formulanya 10%. Ada glidan talek 1%, antihedan MG stearat 0,80%, ada pemanis sodium sakarin 0,80%, sodium siklamat 1%, dan pemanis stroberi 0,45%. Untuk perhitungan formulasi, di sini ada fase dalam dengan antalgin 8 mg kali 100 tablet, jadi 8.000 mg, amilum 10/100 dikali 200 dikali 10 tablet sama dengan 2.000 mg, aquabides 1,5 mg dikali 2 gram, jadi 3 gram, Kronstar 10/100 dikali 200 sama dengan 20 mg dikali 100 tablet, jadi 2000. Laktosanya 85,95/100 dikali 200 mg, 171,5 mg dikali 10 tablet, jadi 17.150 mg, jadi 150 mg dikali hasil dari antalgin, amilum, dan Kronstarnya itu jadi 17.500 dikurangi 100 jadi 7,15. Di sini ada fase luar. Untuk bobot granulnya itu 100/5/100 dikali 90 jadi 85,5 gram. Untuk Evikel pH-nya jadi 10/100 dikali 85,5 gram jadi 855 gram. Talkum 1/100 dikali 8,55 gram jadi 0,85 gram. Untuk MG stearatnya itu ada 0,80/100 dikali 855 gram sama dengan 0,684 gram. Sodium sakarin 0,8/100 dikali 8,55 gram, hasilnya 0,684 gram. Sodium siklamat 1/100 dikali 8,55 gram sama dengan 0,88 gram. Untuk stroberi 0,45/100 dikali 8,5 gram jadi 0,34 gram. Di sini ada penimbangan bahan. Untuk penimbangannya antalgin 8 gram, amilum 2 gram, aquabides 3 mililiter, Kronstarnya 2 gram, laktosa 17,5 gram, Evikel pH 102 jadi 8,55 gram, talkum 0,85 gram, MG stearat 0,684 gram, sodium sakarin 0,684 gram, sodium siklamat 0,855 gram, dan untuk stroberi ada
0,384. Di sini cara kerjanya untuk pembuatan larutan pengikat, siapkan stempel dan mortar, masukkan amilum dan tambahkan aquabides mendidih sebanyak 3 ml. Aduk hingga berubah bentuk cairan kental putih sampai suspensi. Untuk granulasinya, masukkan antagin, konsentraan, dan laktosa ke dalam baskom, kemudian campur sampai benar-benar homogen selama 5 menit. Tambahkan larutan pengikat dengan suhu 60 derajat Celcius, lalu aduk sampai massa yang kompak. Granulasi basah, granul diayak menggunakan mesh nomor 12 dengan cara keringkan granul di lemari pengering atau oven yang dialasi dengan kain betis pada suhu 4 atau 50 derajat Celcius dengan kadar granulasi kurang dari 5%. Pencampuran akhir, ayak granul yang telah dikeringkan dengan ayakan mesh 12, lalu masukkan ke dalam kantong plastik, tambahkan ke dalam bahan yaitu evikal pH 02, 102, glidan, talek, dan anti-dehydrate mesh yang telah diayak pakai mesh 20, masukkan ke kantong plastik, tunggu 5 menit. Untuk evaluasi granul, uji bobot tinggi, bobot nyata, bobot mampan, uji pemampatan 1,5%, sudut istirahat 2881 derajat Celcius, laju alir 100 detik, kompresibilitas kadar air 3,6. Di sini ada evaluasi granul, laju air 8,3 detik, tidak lebih dari 10 detik, keterangannya laju air memenuhi syarat. Bobot jenis, BJ nyatanya itu 83/100 dikali 0,83 gram, BJ mampat 83/5, jadi 0,97. Kompresibilitasnya itu bobot nyata dikali per 100, 0,97 mg dikali per 80, jadi 1443, keterangannya memenuhi syarat. Untuk uji penetapannya per 100 mg dikurang 85 dikali 100, 15%, keterangan memenuhi syarat. Untuk pemempatannya 85/100 dikali 100%, 85, jadi keterangan memenuhi syarat. Sudut istirahat 4,89 RL, jadi 23 memenuhi syarat. Untuk kadar air 35,5 kurang dari 5% memenuhi syarat. Untuk pembahasan tablet kunyah untuk mempercepat efek sehingga efek terapi dapat dicerna tercapai, misalkan pada anak, tablet kunyah yang dirasakan manis akan memudahkan pemberian obat pada anak dan lansia. Untuk kesulitan menelan, antalgin berkhasiat sebagai antipiretik dan epipiretik. Obat ini efektif terhadap nyeri dengan intensitas rendah sampai sedang misalkan sakit kepala, dan juga efektif terhadap nyeri yang berkaitan dengan inflamasi. Pembuatan tablet kunyah antalgin dapat digunakan menjadi granulasi basah karena antalgin merupakan kadar aktif yang mudah tahan pemanasan dan lembab. Granulasi yang akan dicetak harus memiliki uji evaluasi granul terlebih dahulu karena